Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS fase B bab 5 cerita tentang daerahku. Topik C, masyarakat di daerahku. Bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian? Apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencaharian penduduknya? Apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian? Dan bagaimana sikap yang baik menghadapi kehadiran masyarakat pendatang? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Ternyata perkembangan dan kekayaan alam di suatu daerah membuat orang dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di daerah tersebut. Orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh, bahkan mungkin pula dari luar pulau. Ada juga yang berasal dari luar negeri. Coba kita bayangkan, pendatang pasti turut membawa budayanya juga, seperti logat bahasa dan bahasa daerahnya. Lalu, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata budaya para pendatang tersebut kemudian bercampur dengan budaya asli daerah di sana. Perkembangan suatu daerah ternyata juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mata pencaharian penduduk dapat berubah seiring perkembangan daerahnya. Misalnya daerah yang dahulu lahan pertanian atau perkebunan lalu berkembang menjadi kawasan industri, maka umumnya sebagian penduduknya akan berganti profesi dari petani menjadi karyawan pabrik. Perkembangan dan pembangunan daerah juga membuat adanya kesempatan membuka usaha baru. Usaha yang dilakukan dapat menjual produk seperti membuka toko, warung, restoran, atau kafe. Dapat juga menyediakan jasa seperti jasa transportasi, penginapan, dan juga pemandu wisata. Selain itu, perkembangan daerah juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari cara berbicara, gaya berpakaian, dan gaya hidup yang berubah. Jadi penasaran ya bagaimana dengan masyarakat di daerah kita? Yuk coba kita amati. Dulu kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai seorang petani. Sekarang pekerjaan masyarakat lebih beragam, seperti guru, pedagang, hingga PNS. Kondisi geografis berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduknya. Contoh, di suatu daerah terdapat banyak persawahan, sehingga banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani. Ada jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis, seperti pegunungan, perkotaan, dan pantai. Jenis pekerjaan di pegunungan. Daerah pegunungan terkenal dengan banyak terdapat sawah dan perkebunan. Jadi, salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan dengan kondisi geografis ini adalah petani, seperti petani kopi atau sayuran. Petani merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang atau komoditas. Selain itu, di daerah pegunungan yang terdapat kebun teh, biasanya juga ada pekerjaan seperti penanam dan pemetik teh. Ada juga orang yang bekerja mengolah daun teh dan mengemas hingga bisa dijual. Jenis pekerjaan di perkotaan. Di wilayah perkotaan terdapat banyak gedung perkantoran, sekolah, dan pemukiman. Salah satu pekerjaan di perkotaan adalah arsitek yang bekerja merancang bangunan. Pekerjaan yang ada di perkotaan kebanyakan adalah jenis pekerjaan yang menawarkan jasa. Arsitek sering bekerja sama dengan kontraktor, ahli tata kota, hingga desainer interior. Lalu ada juga pekerjaan sebagai pegawai pusat pemerintahan, guru, dosen, pegawai bank, koki, wartawan, pegawai supermarket, sopir kendaraan umum, desainer, dan yang lainnya. Selain itu, ada juga pekerjaan di kota yang menghasilkan barang, seperti pedagang makanan atau pedagang pakaian. Jenis pekerjaan di pantai. Pekerjaan di wilayah ini biasanya berhubungan dengan laut, dan biasanya menghasilkan komoditas atau barang. Beberapa pekerjaan di wilayah pantai, misalnya nelayan, pembudidayaan ikan, petani rumput laut, petani garam, dan pedagang.
Selain yang berhubungan langsung dengan air laut, ada juga pekerjaan yang berhubungan dengan wisata pantai, seperti pemandu wisata, pegawai di penginapan, dan pegawai di restoran yang menawarkan jasa.